Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Hari ini saya mendapat sebuah tugas, yang mana tugas tersebut adalah tugas kelompok yang pada matkul Requirement Engineering. Nah, tentu kalian tahu apakah itu Requirement Engineering. Nah, sebelum kita bahas materinya, kita akan perkenalan terlebih dahulu tentang siapa saja yang akan ikut dalam video ini. Oke. Kalau begitu, kita langsung perkenalan. Let's go. Oke, itu tadi perkenalan yang sudah kita lakukan dan siapa saja yang akan ikut dalam video ini. Nah, untuk sekarang ini, yang pertama itu adalah bagian saya, yang mana saya ingin memberitahukan kepada kalian mengenai apa itu Requirement Engineering. Tahukah kalian apakah itu Requirement Engineering? Ya, Requirement Engineering itu adalah sebuah proses dalam pengembangan perangkat lunak yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mendokumentasikan, dan juga mengelola semua kebutuhan yang memang diperlukan dalam sistem tersebut. Nah, jadi di dalam Requirement Engineering kita dibutuhkan untuk kebutuhan apa saja yang akan kita butuhkan untuk aplikasi kita. Jadi requirement yang jelas itu bisa memudahkan kita dalam pembuatan aplikasi. Namun requirement yang tidak jelas itu dapat membuat kita menjadi kebingungan apa saja nih yang akan kita butuhkan dan apa saja yang akan kita letakkan fitur-fiturnya pada sistem kita. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai requirement engineering ini, kita lanjut ke Mas Sahrul. Dipersilahkan. Selanjutnya, saya akan membahas tujuan rekrutmen engineering. Di mana tujuan rekrutmen engineering terdapat 4 tujuan utama, yaitu 1. Memahami kebutuhan pengguna secara jelas dan tepat. 2. Mengurangi kesalahan dalam pengembangan sistem. 3. Menjadi pedoman bagi developer dalam membuat sistem. 4. Menghindari perubahan sistem yang berlebihan di masa depan. Dalam rekrutmen engineering yang baik, proses pengembangan perangkat lunak menjadi lebih terarah, efisien, dan sesuai kebutuhan pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Hidayah dari kelompok 8 kelas Informatika A angkatan 23. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan dari requirement engineering. Untuk yang pertama adalah requirement elicitation, atau bisa disebut juga pengumpulan kebutuhan. Nah, langkah pertama adalah proses mengumpulkan kebutuhan langsung dari pengguna atau stakeholder. Di sini kita mencari tahu apa saja masalah yang mereka hadapi dan solusi apa yang mereka inginkan. Lalu untuk yang kedua adalah requirement analysis atau analisis kebutuhan. Setelah semua kebutuhan terkumpul, kita tidak langsung membangunnya. Kita melakukan analisis mendalam untuk memahami dan memvalidasi apakah kebutuhan tersebut masuk akal, saling bertentangan atau tidak, dan apakah benar-benar dibutuhkan. Lalu untuk yang ketiga adalah requirement specification atau spesifikasi kebutuhan.
Dalam tahap ini, semua poin yang sudah dianalisis tadi dituangkan ke dalam bentuk dokumen yang jelas dan terstruktur. Dokumen inilah yang nantinya akan menjadi kitab suci atau panduan bagi tim pengembang. Lalu untuk yang terakhir adalah requirement validation. Tahap terakhir adalah validasi. Mengapa validasi itu penting? Karena tujuannya adalah untuk memastikan kembali bahwa daftar kebutuhan yang sudah kita tuliskan memang benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh para pengguna. Jadi, tidak ada salah paham antara pengembang dan klien di kemudian hari. Jadi di sini aku mau jelasin tentang manfaat dari recruitment engineering. Nah, recruitment engineering di sini memiliki beberapa manfaat dalam pengembangan perangkat lunak. Untuk manfaat yang pertama di sini adalah membantu tim pengembang untuk memahami kebutuhan pengguna secara jelas. Nah, jadi tim pengembang di sini bisa mengetahui dengan jelas apa sih yang dibutuhkan oleh pengguna sebelum sistem ini dibuat. Untuk manfaat yang kedua yaitu mengurangi resiko kesalahan dalam pembuatan sistem. Karena kebutuhan sistemnya di sini sudah dianalisis dari awal, maka kemungkinan terjadinya kesalahan saat membuat sistem bisa lebih kecil. Nah, untuk manfaat yang ketiga yaitu membantu proses pengembangan sistem menjadi lebih terstruktur. Nah, dengan adanya recruitment engineering, proses pembuatan sistem di sini akan menjadi lebih terarah dan memiliki langkah yang lebih jelas. Untuk manfaat yang keempat, yaitu menghemat waktu dan biaya pengembangan. Nah, jika kebutuhan sistem sudah jelas dari awal, maka pekerjaannya bisa lebih cepat selesai dan biayanya juga akan lebih hemat. Untuk manfaat yang terakhir, yaitu menghasilkan sistem yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, karena kebutuhan pengguna di sini sudah dianalisis terlebih dahulu, maka sistem di sini yang dibuat akan lebih sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Jadi dapat disimpulkan bahwa recruitment engineering di sini merupakan tahap yang sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, dengan melakukan analisis kebutuhan sejak awal, sistem yang dibuat akan lebih terarah, lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Halo, baik. Dengan saya Reza Firman Hamidi dari kelompok 8, yang mana saya akan memberikan paparan materi sedikit tentang jenis-jenis recruitment engineering. Kita langsung saja masuk ke materinya. Yaitu apa saja sih jenis-jenis recruitment engineering itu? Yang mana untuk jenis-jenisnya itu ada dua. Yang pertama functional recruitment, yang kedua non-functional recruitment. Nah, untuk yang functional recruitment itu apa sih? Nah, untuk functional recruitment itu yang mana menjelaskan fitur yang harus dimiliki oleh sistem tersebut. Nah, seperti contoh, admin dapat menambah data, admin dapat menambah pengguna, atau admin dapat mengurangi data dan pengguna dapat login dan itu apalah semacamnya, yaitu fitur-fitur yang ada di sistem tersebut. Nah, untuk non-functional recruitment itu menjelaskan karakteristik atau ciri kualitas dari sistem tersebut. Contohnya seperti web mudah diakses, web mudah digunakan, dan web web cepat untuk diakses, dan lain-lain.